Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang penarikan kesimpulan. Karena ternyata masih banyak dari kalian yang mungkin belum begitu paham atau masih banyak bingung ketika menemukan soal-soal tentang penarikan kesimpulan ini. Nah, kakak lihat juga dalam soal UTBK sendiri, soal penarikan kesimpulannya itu cukup sulit. Tidak sesederhana yang sering kita kerjakan kemarin-kemarin di soal TPA mungkin, atau misalnya di soal-soal SMA. Nah, yang sering kita kerjakan kan biasanya itu menggunakan aturan modus ponens, tolens, atau silogisme seperti itu. Kalian tahu nggak sih modus ponens, tolens, silogisme? Untuk soal-soal penarikan kesimpulan ini sebetulnya banyak dari soal-soalnya itu kita tuh bisa jawab dengan hanya mengaitkan masuk akal nggak sih antara penarikan kesimpulan dengan premis-premis yang di soal, atau mengaitkan logikanya tanpa memerhatikan aturan-aturan dari penarikan kesimpulan itu sendiri. Nah, makanya kenapa kalian bisa bingung menjawab ketika kalian menjawab soal penarikan kesimpulan yang agak begitu rumit, karena kalian belum begitu paham atau belum tahu tentang aturan-aturan dari penarikan kesimpulan itu sendiri. Karena ternyata ada dari beberapa soal itu yang nggak bisa cuman kita nyangkut pautin sama logika untuk menjawabnya. Ada misalnya dari beberapa soal itu opsinya itu misalnya lebih dari satu yang mungkin masuk akal gitu, yang mungkin masuk akal, oh yang A juga betul, tapi yang B juga betul nih. Nah, sehingga kalian bingung kan untuk menjawabnya. Nah, makanya kenapa pentingnya kalian memperhatikan aturan-aturan dari penarikan kesimpulan agar kalian menjawab soal itu bisa dengan mudah dalam menarik kesimpulannya. Baiklah, silakan kalian bisa perhatikan penjelasan-penjelasan yang kakak sampaikan. Aturan penarikan kesimpulan yang pertama yaitu modus ponens. Modus ponens gimana aturannya? Jika P maka Q, premis keduanya P maka kesimpulannya Q. Contoh kalimatnya, jika hari ini cerah maka Budi main di luar rumah. Nah, hari ini cerah itu merupakan P, Budi main di luar rumah merupakan Q. Premis keduanya adalah hari ini cerah, yaitu P. Maka kesimpulannya adalah Q. Hari ini Budi main di luar rumah. Nah, untuk materi modus ponens ini sering kita temuin ya. Simpelnya gini, jika hari ini cerah maka Budi main di luar rumah. Itu kan syaratnya berarti jika hari ini cerah, Budi akan main di luar rumah. Ternyata premis kedua itu hari ini cerah, berarti kan syaratnya terpenuhi. Maka Budi akan main di luar rumah. 2. Modus tolens. Aturannya yaitu jika P maka Q, premis keduanya negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Jika hari ini cerah, maka Budi main di luar. Sama seperti yang tadi, P-nya adalah jika hari ini cerah, Q-nya adalah Budi main di luar rumah. Premis keduanya adalah negasi Q. Tadi kan Q-nya itu Budi main di luar rumah. Negasi berarti kan kebalikannya. Maka hari ini Budi misalnya Budi ada di dalam rumah. Atau hari ini Budi tidak main di luar rumah. Maka kesimpulannya negasi P, yaitu hari ini cuaca tidak cerah atau hari ini hujan. 3. Silogisme. Aturan penarikan kesimpulannya yaitu jika P maka Q, jika Q maka R, dapat ditarik kesimpulan menjadi jika P maka R. Contoh kalimatnya adalah, jika Budi rajin belajar maka Budi menjadi pandai. Jika Budi pandai maka ia akan lulus. Nah, di situ kata Budi rajin belajar adalah P, kemudian Budi menjadi pandai adalah Q, maka ia akan lulus adalah R. Tadi kita lihat kesimpulannya adalah jika P maka R.
Maka kita dapat menarik kesimpulan, jika Budi rajin belajar, maka ia akan lulus. Nah, untuk yang silogisme ini, cara cepatnya adalah kalian lihat di situ ada kata yang sama antara premis 1 dengan premis kedua, yaitu menjadi pandai. Nah, untuk penarikan kesimpulan di silogisme, kalian hilangkan kata yang sama. Kalian coret kata yang sama, yaitu Budi menjadi pandai, sehingga sisanya kan menjadi Budi rajin belajar, maka ia akan lulus. 4. Konstruktif dilema. Itu aturannya, jika P maka Q, jika R maka S, premis ketiganya P atau R, dapat ditarik kesimpulan menjadi Q atau S. Nah, di sini ada 3 premis ya. Jadi tadi kesimpulannya Q atau S. Contoh kalimatnya. Jika ibu pergi ke pasar, maka ayah ada di rumah. Jika ibu masak, maka kakak akan makan di rumah. Tadi premis ketiganya adalah ibu pergi ke pasar atau ibu masak. Maka dapat kita tarik kesimpulan yaitu Q atau S, yaitu ayah ada di rumah atau kakak makan di rumah. Nah, untuk konstruktif dilema ini simpelnya gini. Di situ kan premis ketiga itu P atau R. Nah, untuk penarikan kesimpulan, kalian ambil kata yang tidak ada di premis ketiga. Berarti apa? Q, S. Kemudian jangan lupa tanda. Di situ tandanya itu kan atau, maka kesimpulannya pun menjadi atau. 5. Destruktif dilema. Nah, ini sama seperti konstruktif dilema, bedanya itu di premis ketiganya. Jika P maka Q, R maka S, premis ketiganya adalah negasi Q atau negasi S. Kesimpulannya yaitu negasi P atau negasi R. Kita ambil contoh kalimat yang sama. Jika ibu pergi ke pasar, maka ayah ada di rumah. Jika ibu masak, maka kakak makan di rumah. Ayah berada di kantor atau kakak makan di mall. Nah, di situ kata ayah berada di kantor itu kan berarti kebalikan dari kata ayah ada di rumah, negasinya ya. Berarti itu negasi Q. Kemudian kakak makan di mall itu kebalikan dari kakak makan di rumah, maka itu negasi S. Sehingga dapat ditarik kesimpulan menjadi ibu tidak pergi ke pasar, negasi P, atau ibu tidak masak, negasi R. Nah, untuk destruktif dilema ini simpelnya gini. Untuk penarikan kesimpulan, kalian pilih kata yang tidak ada di premis ketiga. Tapi jangan lupa di situ gunakan negasi atau kebalikannya. Dan jangan lupa juga tandanya yaitu atau. Selanjutnya ada aturan 2 arah. Ini juga sama seperti konstruktif sama destruktif ya. Aturannya yaitu jika P maka Q, R maka S, premis ketiganya P atau negasi S. Kakak ambil contoh kalimat yang sama seperti tadi. Jika ibu pergi ke pasar, maka ayah ada di rumah. Jika ibu masak, maka kakak makan di rumah. Nah, premis ketiganya P atau negasi S. Premis ketiganya berarti ibu pergi ke pasar atau kakak makan di mall. Nah, kesimpulannya adalah Q atau negasi R. Maka kesimpulannya yaitu ayah ada di rumah atau ibu tidak masak. Nah, untuk penarikan kesimpulan 2 arah juga sama seperti yang tadi. Jadi kalian perhatikan premis ketiganya di situ P atau negasi S. Dalam penarikan kesimpulan, maka kalian pilih kata yang tidak ada di premis ketiga, yaitu Q atau negasi R. 7. Destruktif silogisme. Bentuk aturannya P atau Q, negasi P, kesimpulannya adalah Q. Kalimatnya, Wati lulus ujian pegawai atau Wati menikah. Nah, di situ premis keduanya negasi P, maka kalimatnya Wati tidak lulus ujian.
Sehingga bisa kita tarik kesimpulan Wati menikah. Nah, kalau ini simpelnya di situ kan hanya ada dua pilihan. Wati lulus ujian atau Wati menikah. Karena ternyata Wati tidak lulus ujian, maka sudah pasti Wati menikah. Sekian dulu penjelasan yang bisa kakak sampaikan, semoga bisa membantu. Mungkin ini agak ribet, tapi kalau misalnya kalian terbiasa mengerjakan soal penarikan kesimpulan dengan memperhatikan aturan-aturan dari penarikan kesimpulan itu sendiri, kalian akan terbiasa nantinya.